Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastria Putra Muhammad. Saya dari kelas 12 jurusan Multimedia dari Sekolah SMKN 16 Jakarta Pusat. Di sini saya ingin menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari kodo. Kodo itu adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya yang tidak dapat diubah. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya dan namun bisa dirubah. Contohnya itu kalau kodo itu semua makhluk hidup, semua makhluk yang bernafas pasti akan mati. Dan untuk contoh qadar, misalkan kita tidak pandai dalam suatu hal, lalu kita belajar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan bisa. Kodo mempunyai makna yaitu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar mempunyai makna realisasi yang bisa dirubah. Banyak yang bingung dari arti dari kodo dan kodar. Sebagian ulama menjawab pertanyaan apa bedanya kodo dan kodar. Sebagian menjawab kodo dan kodar itu adalah dua kata yang artinya sama. Dan sebagian para ulama menjawab kodo itu adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dari zaman azali. Sedangkan kodar ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya, namun mereka bisa merubah hal tersebut. Zaman azali adalah zaman di mana Allah belum menciptakan sesuatu. Jadi pada zaman itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada juga takdir-takdir dalam Islam, yaitu takdir mu'alak yang artinya eh, takdir yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya dan mereka bisa mengubah takdir tersebut. Dan ada takdir mubaram yang artinya takdir yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibuat oleh kepada makhluk ciptaannya, namun mereka tidak bisa menghindar atau merubah takdir tersebut. Kode dan kodar juga banyak dibahas di Al-Quran, salah satunya itu surat Al-Imran ayat 145 yang berisi semua makhluk hidup pasti akan mati. Cara kita menyikapi kode dan kodar dan lain-lainnya itu adalah yang pertama dengan yakin, yang kedua itu percaya, yang ketiga itu berdoa, yang keempat berusaha, dan yang kelima optimis dan jangan pesimis. Qada dan qadar juga termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kesimpulannya adalah kita terima dan bersyukur apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berpasrah dan berserah tangan di Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditakdirkan seperti ini, maka kita hanya bisa mengikuti arah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan qada dan qadar dan takdir itu sebagai anugerah untuk makhluk ciptaannya. Jika kita ditakdirkan untuk mati, itu adalah qada. Dan namun bagaimana cara kita atau proses kita menuju ke kematian itu, dan itu adalah qadar. Tentu kita tidak bisa merubah ke ketetapan Allah kalau semua makhluknya pasti akan mati. Namun kita bisa merubah jalan hidup kita yang awalnya kita lahir di dalam kesusahan, namun kita bisa mengubah jalan hidup kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih berkecukupan. Itu adalah
penjelasan kodo dan kodar dari saya. Saya Sastria Putra Muhammad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.